Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Gilang Risma Aprilianti pada mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Perang Diponegoro. Selamat menyaksikan. Masuk ke pembahasan materi. Pangeran Diponegoro adalah putra dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkarawati. Ketika memasuki abad 19, keadaan di Jawa, khususnya Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah kolonial terhadap pemerintah lokal tak jarang mempertajam konflik yang sudah ada atau bahkan melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Di samping itu, campur tangan pemerintah kolonial juga telah melahirkan budaya barat yang menggeser adat serta budaya keraton yang telah ada. Dominasi pemerintah kolonial juga ternyata telah menempatkan rakyat sebagai objek pemerasan, sehingga rakyat mengalami penderitaan dan juga kesengsaraan. Dalam keadaan tersebut tampil seorang bangsawan yang bernama Raden Mas Ontowiryo, atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Ia berusaha untuk menentang dominasi Belanda yang kejam tersebut. Memasuki tahun 1823, John Carl Anthony Hendrik Smithard yang merupakan seorang anti-Diponegoro diangkat sebagai residen di Yogyakarta. 2 tahun kemudian, ia memerintahkan anak buahnya untuk memasang anjir, yaitu semacam pancang atau patok dalam rangka membuat jalan baru. Pemasangan anjir ini secara sengaja melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pangeran Diponegoro pun memerintahkan rakyat untuk mencabuti anjir tersebut. Namun, Patih Danurejo memerintahkan memasang kembali anjir-anjir itu dengan dijaga pasukan Macanan. Namun, dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti anjir atau patok itu untuk kemudian digantikannya dengan tombak. Insiden anjir itulah yang kemudian menjadi awal meletusnya Perang Diponegoro. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, rakyat Tegalrejo berkumpul dengan membawa berbagai persenjataan dan mereka menyatakan setia kepada Pangeran Diponegoro dan mendukung untuk perang melawan Belanda. Pertempuran sengit antara pasukan Diponegoro dengan serdadu Belanda pun tidak dapat dihindari dan Tegalrejo pun di bumi hanguskan. Dengan berbagai pertimbangan, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menyingkir ke arah selatan, yaitu ke Bukit Selarong. Untuk mengawali perlawanannya terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro membangun benteng pertahanan di Gua Selarong, dan disinilah Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Kedua, mengirim kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya lawan, siapa yang sekiranya kawan. Yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang. Strategi dan perlawanan Diponegoro ini berjalan dengan efektif. Pusat kota dapat dikuasai. Selanjutnya, pasukan Pangeran Diponegoro bergerak ke timur dan berhasil menaklukkan Delanggu dalam rangka menguasai Surakarta. Namun, pasukan Pangeran Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di Gowok. Secara umum, dapat dikatakan, pasukan Diponegoro berhasil mendapat banyak kemenangan, di mana beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai. Perang yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro ini mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Oleh karena itu, Perang Diponegoro sering kali disebut dengan Perang Jawa. Semua kekuatan dari rakyat, bangsawan, dan para ulama bergerak untuk melawan kekejaman Belanda. Dalam menghadapi perlawanan Diponegoro yang terus luas itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Beberapa komandan tempur dikirim ke berbagai daerah pertempuran. Bahkan untuk menambah kekuatan Belanda, juga mendatangkan bantuan dari Sumatera Barat. Perkembangan Perang Diponegoro ini semakin membuat Belanda kebingungan dan bahkan menghabiskan biaya dana perang yang cukup besar. Dalam upaya menghancurkan strategi perlawanan Pangeran Diponegoro tersebut, Jenderal de Kock menerapkan strategi dengan sistem benteng stelsel yang ampuh mengatasi perlawanan Diponegoro. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan sistem benteng stelsel dan apa tujuannya?
Benteng stelsel adalah taktik yang dibuat Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Dengan taktik ini, perlawanan di Ponorogo sedikit demi sedikit dapat diatasi. Dan bahkan banyak dari para pemimpin yang mulai tertangkap meskipun perlawanan rakyat masih terjadi di beberapa tempat. Pasukan Belanda yang dikonsentrasikan untuk mendesak dan mempersempit ruang gerak pasukan Sentot Prawidirjo mencoba untuk mengadakan perundingan. Untuk kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 1829 ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirijo dengan pihak Belanda. Sebagai lanjutan dari perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirijo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Penyerahan diri dan tertangkapnya para pemimpin pengikut Pangeran Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun, pasukan di bawah komando Diponegoro terus berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Pasukan ini bergerak dari pos ke yang lain. Belum ada tanda-tanda perlawanan Diponegoro berakhir. Namun, pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro dapat berakhir pada tanggal 28 Maret 1830 ketika Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock, dan demi membebaskan sisa pasukannya, maka Pangeran Diponegoro rela untuk menyerahkan diri. Sekian pematerian hari ini, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.